Halo teman-teman, kenalin lagi nih aku Aji Sumono. Nah, di sini kita akan membahas tryout organisasi yang ke-9 yang bidang kimia. Semoga dengan pembahasan ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal kimia selanjutnya ya. Oke, langsung aja dimulai dari nomor 121. Oke, di nomor 121 ini ada data nomor atom dan nomor massa dari unsur yang nggak diketahui nih ya. Ada X, Y, Z, sama Q. Terus disuruh nentuin atom yang mempunyai 4 elektron tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan berarti jawabannya kita harus menentukan konfigurasi elektronnya ya. Jadi kita harus tahu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Langsung aja ya. Jadi yang pertama ada unsur X dengan nomor atom 6. Terus langsung aja ditulis konfigurasinya helium 2s2 2p2. Terus yang Y dengan nomor 16 ada Ne, buat nomor singkat ini kan 10 kan ya, Ne. Terus 10 tambah kurang 6 kan, berarti harus ada 3s2 3p4. Terus si Z ada 24, Ar ini 18 kan. Nah, buat 18 untuk jadi 24 harus ada 6 lagi, makanya ada 2 sama 4 ini. 4s2 3d4. Nah, terus yang terakhir ada krypton atau Kr36 ya. Berarti harus ada 6 lagi juga buat jadi 42. Ada 5s2, 4d46 berarti buat jadi 42. Terus yang ini nih, hati-hati menjebak. Kan yang ditanyain 4 elektron tidak berpasangan. Nah, kalau kalian udah sampai sini aja, pasti bakal ngejawab Z dan Q kan ya. Soalnya di subkulit D ini ada 4 elektron aja. Dimana di subkulit D kan, ini subkulit D aku gambarin ya. Subkulit D kan ada 5 orbital kan, 5 ruang. Nah, kalau dia diisi 4 kan udah mereka akan nggak berpasangan simpatnya itu. Tapi bukan ini jawabannya, hati-hati. Jadi jangan terjebak. Jadi kan ini perhatikan deh bentuknya. Kan ini ada 1 orbital yang kosong. Nah, ini tuh kayak kurang stabil gitu teman-teman. Jadi harus distabilkan konfigurasi yang stabil gitu. Jadi yang elektron dari 4s2 ini akan dipindah 1 ke sini dari ini D ya. Ini S. Ini kan 2. Jadi ini akan dipindah 1 ke sini. Sini. Jadi nanti ini akan terisi 1. Nah, ini hilang, yang S di sini hilang. Nah, akan jadi gini, berarti nanti yang Z akan jadi 4s1 3d5, yang Q akan jadi 5s1 4d5. Berarti semuanya nggak ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Yang ini ada 6 tidak berpasangan. Yang ini ada 6 juga tidak berpasangan. Terus yang ini 2 tidak berpasangan. Kan P3 ya, terisi 2. Berarti ada 2 nggak berpasangan. Terus yang 3P4 juga 2 yang nggak berpasangan. Coba kalau nggak kebayang kita gambar aja. P kan ada 3, terus terisi 4 kan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini yang nggak berpasangan. Berarti ada 2, berarti nggak ada yang 4 berpasangan. Berarti jawabannya tidak ada. Atau yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 122. Jadi ada data yang sama. Terus yang ditanyakan adalah unsur yang mempunyai sifat non-logam paling kecil. Atau bisa dikatakan sifat logamnya paling besar. Kayak gitu kan. Nah, dari tabel periodik unsur, kita harus tahu juga nih buat membantu. Jadi di tabel periodik unsur, itu sifat non-logam semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke atas juga semakin besar. Itu sifat non-logam ya. Oke. Terus sifat logam itu kebalikannya, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kiri juga semakin besar kalau sifat logam. Nah, berarti kita harus cari yang posisinya itu di kiri bawah gitu lah ya intinya, untuk mencari sifat logam yang paling besar atau non logam yang paling kecil. Oke, bisa kita menentukan posisinya kan bisa dari tabel periodik unsur kan. Nah, kita lihat aja dulu di yang pertama X sama Y ini kan sama-sama berakhir di subkulit P kan. Nah, subkulit P itu pasti udah daerah sini, udah daerah kanan gitu. Soalnya ini kan kalau ini akhirannya S, kalau ini tuh akhirannya D di sini yang berakhir. Maksudnya konfigurasi elektronnya ya. Ini berakhir di S, ini berakhir di D, ini biasanya berakhir di P daerah sini. Kayak gitu. Nah, jadi P itu udah di sekitar sini. Jadi si X sama si Y itu apalagi periodenya kecil kan, berarti di atas kan. Nah, itu pasti sifat non logamnya yang besar mereka. Kayak gitu. Terus yang si Z sama Q itu 4s2
3D4 sama 5S2 4D4. Nah, mereka kan berakhir di sama-sama S2 D4 gitu kan. Berarti kayak sekitar sini lah anggap. Jadi pasti jawabannya di antara Z sama Ki. Tapi yang mana? Kita lihat periodenya. Karena Ki berakhir di 5, terus Z berakhir di 4, berarti Ki itu akan lebih bawah daripada si Z. Berarti ini Ki, ini Z. Nah, berarti cari yang bawah. Soalnya yang dicari yang paling kecil. Jadi si Ki ini sifat non logamnya paling kecil atau sifat logamnya paling besar. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang Ki. Oke, buat tambahan aja, kalau unsur non logam itu biasanya cenderung membentuk ion negatif. Kalau unsur logam itu biasanya membentuk ion yang positif kayak gitu. Oke. Terus lanjut ke nomor 123 ya. Ditanya masih sama. Nah, ini nanya jika senyawa atom X ini bersenyawa dengan 4 atom hidrogen, orbital hidrida yang terbentuk kayak gimana? Oke, yang pertama kita harus cari tahu dulu si konfigurasinya pastinya. Buat melihat elektron valensinya. Nah, ini kan udah ada konfigurasinya si X. Berakhir di 2s2, 2p2. Terus kita gambar tuh si orbitalnya. Nah, 2s elektronnya ada 2, 1, 2. Terus si 2p juga ada 2, 1, 2. Oke, nah karena dia akan berhibridisasi atau berhibridisasi maksudnya tuh kayak digabung sama atom lain atau dia akan membentuk ikatan. Jadi kalau sebuah atom akan membentuk akan bersenyawa gitulah, itu akan mengalami hibridisasi. Misalnya ini atom C, ini atom H. Nah, kan akan gabung tuh. Pasti elektronnya tuh akan kayak saling diikat gitu, teman-teman. Nah, karena dia akan dimasuki 4H, kan nggak cukup tuh ruangnya. Dia cuma punya yang kosong, punya cuma 1, 2, 3 ini kan. 1, 2, 3. Kayak 3 ruang. Nah, syaratnya tuh harus kayak berpasangan gitu si elektron dari C sama elektron dari H. Nah, karena ini kayak ruangnya nggak cukup, maka dia harus eksitasi si S itu pindah ke sini 1. Sorry guys. Harus pindah ke sini 1. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kan udah ada ruang. Nah, nanti si atom hidrogen akan mengisi ruang-ruang kosong ini. Nah, kayak gini, atom hidrogen tuh yang merah ini ya, yang dari atom hidrogennya. Oke, berarti udah pas dong. Dia dapat 4 elektron dari atom hidrogen dan berikatan dengan elektronnya si C. Oke, berarti kan ini 2S. Terus di apa ya, hibridisasinya itu maksudnya kita ngitung orbital yang ada berpasangan gitu. Berpasangan maksudnya dari C sama dari H. Nah, ini kan yang berpasangan ada di S, terus ada di P ada 3. Nah, berarti sp3 kayak gitu. Misalnya yang di P ada 2, berarti sp2. Kalau yang di P ada 1, berarti sp doang. Jadi jawabannya adalah sp3. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 124 ya. Jadi ada diagram fasa kayak gini. Ini menggambarkan kayak tekanan sama suhu itu dihubungin gitu. Pas tekanan ini sama suhu ini, fasa zat ini tuh apa sih? Kayak gitu ya. Yang ditanyain pernyataan yang benar tentang diagram fasa. Iodin akan menyublim bila dipanaskan pada 101,3. Kita lihat 101,3. Ini 101,3 gambarnya ini kan. Menyublimkan dari solid ke gas kan. Nah, ini kalau di tekanan 101,3, kalau dia dipanaskan berarti suhunya ke kanan kan, tambah besar. Nah, ini temperaturnya makin naik kan ke kanan arahnya. Berarti tapi di suhu di tekanan 101,3 lihatnya. Ini ke kanan. Nah, dia solid ke liquid, kayak harus melewati liquid dulu baru gas. Berarti dia nggak menyublim, tapi mencair dulu baru menguap. Kalau dia menyublim tuh kayak di daerah sini, di sebelum 12,1. Nah, ini baru dia menyublim dari solid langsung ke gas kayak gitu. Oke, berarti yang satu salah ya. Jawab dulu. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pada temperatur di atas 546, iodin dapat diembunkan di atas 546. Oke, berarti di sini kan udah daerah supercritical fluid. Jadi apa itu supercritical fluid? Supercritical fluid itu apa ya? Daerah di mana
senyawa itu atau apapun zat itu kayak udah nggak bisa dibedain nih antara fasa cair sama fasa gasnya. Jadi kayak itu nggak jelas apa dia cair apakah gas. Jadi nggak bisa dikatakan mengembun. Soalnya mengembun kan dari gas ke cair ya, kayak yang benar-benar pure gas ke cair. Tapi ini bentuknya bukan gas tapi seperti liquid. Berarti salah ya. Terus pada STP iodin berbentuk cair. STP itu kan STP itu 0 derajat sama 1 atm kan. ATM. Nah, kita lihat tuh bentuknya apa. 0 derajat di mana nih kira-kira? Di sini ya, anggap aja di sini kayak di sini terus 1 atm. Ini 1 atm ya, 1,3 kilopascal itu sama dengan 1 atm. Berarti kayak di sekitar sini. Solid kan ya? Berarti salah dong dia. Tapi ini cair salah, ini juga salah. Ini juga salah tadi. Terus yang nomor D, bila uap iodin ditekan pada 100 derajat, maka iodin akan memadat. Oke, 100 derajat tuh yang mana ya? Ini kan 113,7, ini 113,5. Nah, di sekitar sini berarti ditekan. Berarti ditekan itu tekanannya diperbesar, tapi dalam suhu yang sama. Jadi kayak arahnya ke sini. Bener kan? Dari vapor atau gas ke solid dia akan memadat. Jadi jawabannya yang D. Oke, terus kita bahas saja yang E sekalian. Titik didih normal iodin adalah 113,7. Jadi titik didih itu saat dia mendidih pada tekanan 1 atm. Ingat ya, 1 atm tekanannya. Oke, berarti kita lihat yang tekanannya 1 atm. Titik didih itu dari liquid ke gas ini kan. Titik didihnya tuh 184,3. Kalau 113,7 yang ini dari solid ke liquid itu titik lebur namanya. Nah, ini titik leburnya titik didih. Berarti yang dimaksud titik didihnya harusnya 184,3. Berarti ini yang datanya 113,7 itu titik lebur. Salah ya. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 125. Natrium bikarbonat terdekomposisi kayak gini reaksinya. Terus penguraian natrium bikarbonatnya menghasilkan tekanan 2,4 atm. Yang punya tekanan itu ingat biasanya gas doang ya, yang fasenya gas. Jadi yang ditanyain tekanan uap parsial air. Oke, ini yang dimaksud ini kan tekanan total ya, jadi harus langsung ngeh kalau ini tuh yang dimaksud tekanan total. Soalnya nggak disebutin kan. Dia tuh pas penguraian semua tekanan gasnya 2,4, berarti itu tekanan total. Oke, jadi udah kan berarti tinggal perbandingan koefisien aja kan. Ini yang fasenya gas cuman si H2O sama CO2 kan. Nah, koefisiennya 1:1 berarti total koefisiennya kan 2. Jadi tinggal 1/2 kali tekanan total. Oke, jadi satu ini apa? Tadi satu ini koefisiennya H2O, 2 ini apa? 2 ini penjumlahan koefisien yang fasenya gas. Yang fasenya gas kan H2O sama CO2. Berarti ada 2, 1 tambah 1, 2. Berarti setengah dikalikan 2,4. Ada jawabannya 1,2 atm. Udah kayak gitu doang teman-teman. Kayak simple itu sebenarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 126 ya. Gaya antar molekul yang paling dominan dalam tetrafluoroetana. Tetra 4 kan. Tetrafluor berarti F-nya ada 4. Etana C-nya 2. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini gambarnya kurang lebih. CF2. Ini juga F2. Ini etana. Oke, kayak gini ya. Wait, hidung dulu tangannya. Oh, ini kurang 1. Oke. Jadi tetrafluoroetana gambarnya kayak gini. Terus kita tentu ini gaya antar molekul yang paling dominan itu yang apa? Cara taunya gimana? Caranya lihat senyawa itu polar apa enggak. Nah, ini kan bisa dilihat kayak dia simetris kan, biasanya senyawa non polar tuh simetris. Jadi tetrafluoroetana ini termasuk senyawa non polar. Salah satunya tandanya tuh simetris, tapi ini jangan dijadikan kayak acuan, benar-benar acuan. Soalnya H2O tuh polar kan, ya polar kan, tapi dia simetris. Jadi nggak itu. Soalnya tapi dia punya elektron bebas H2O, tapi ini kan si C-nya nggak punya elektron bebas. Berarti dia termasuk senyawa non polar. Soalnya tarikan ke sini itu sama kayak tarikan ke sini, jadi kayak saling menghabiskan gitu. Jadi senyawa
C2F4 ini non-polar ya. Berarti kalau senyawa non-polar itu gaya yang paling dominan itu pasti gaya dispersi London. Udah, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak dispersi London itu interaksi antara senyawa-senyawa non-polar gitu. Nah, kalau ion-ion ya pasti yang punya apa ya, punya berbentuk ion atau ikatan ion kayak gitu. Terus ikatan hidrogen itu yang yang punya H berikatan sama F, O, N. Kayak gitu ya. Kayak HF, H2O, NH3 itu punya ikatan hidrogen. Terus dipol-dipol ini antar polar ya. Ya kayak misalnya H2O sama H2O itu kan selain ikatan hidrogen mereka juga ada dipol-dipol. Terus yang dipol berarti antara ion sama senyawa yang polar kayak gitu ya. Jadi tinggal dilihat namanya aja sih sebenarnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 127 ini ada senyawa reaksi redoks ya, belum setara, berarti kita harus setarain dulu. Terus yang ditanyain dulu dilihat, jika 2 mol H+ terbentuk, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Jadi jumlah elektronnya berapa ketika ada 2 mol H+ terbentuk. Oke, kita setarain reaksinya dulu. Nanti ini ada beberapa soal yang sama kayak ini, jadi reaksi ini bakal berguna untuk reaksi-reaksi selanjutnya. Oke. Kita pertama-tama kita cari dulu yang berubah Biloxnya. Sebenarnya kalau aku lebih prefer pakai ini setengah reaksi, soalnya kayak lebih aman gitu teman-teman. Nah ini yang berubah tuh Hg22+ sama Hg22+. Maksudnya Hg2+ sama ke Hg2+ itu bakal berubah. Soalnya ini kan Biloxnya 2. Kalau di sini Biloxnya 1. Nah ini kenapa 2? Soalnya langsung aja muatannya. Nah, ini kalau yang ini kan muatannya 2+ tapi si Hg-nya ada 2, berarti dibagi 2, berarti 1+ kan. Terus ini PbSO4 jadi PbO2, ini juga berubah Biloxnya. Nah, PbSO4 ini kan muatannya 2+ kan. Dari SO4 2- sama Pb 2+. Nah, kalau di O2 ini muatannya +4. Oke, berarti dia oksidasi si Pb-nya, sedangkan si Hg-nya reduksi. Kayak gitu ya. Oke. Terus kita tulis di reaksi reduksi sama oksidasinya. Nah, yang pertama tuh menyetarakan jumlah atom. Kan si Hg ini belum setara kan ya, yang di kanan 2, yang di kiri tadi 1, makanya yang ditambahin 2 biar setara. Terus oksidasinya Pb-nya udah setara, tadi nggak usah diserain lagi. O-nya nggak perlu, jadi yang diserain itu selain O dan H. Selain O dan H, soalnya menyetarakan O sama H itu nanti di step selanjutnya. Nah, ini baru menyetarakan O. Menyetarakan O dengan menambahkan H2O di sisi yang kurang H2O. Nah, ini kan PbO2 punya 2H2O, 2O. Nah, ini buat nyetarain di kiri harus ditambahin 2 oksigen, tapi dengan dalam bentuk H2O, berarti H2O yang ditambahkan harus 2 gitu. Menyetarakan H itu dengan menambahkan H+. Nah, ini kan punya 4H, tapi ini nggak punya H, makanya ditambahin 4H+ biar setara. Terus tahap terakhir menyetarakan muatan. Kan muatannya tadi belum setara ya. Yang ini koefisien harus diikutkan ya. Jadi 2 dikali 2+, berarti ini 4+ kan. Nah, yang ini 2+. Maka harus ditambahkan elektron di sisi kiri. Elektron kan muatannya negatif. Berarti ini kan mengurangi muatan yang di sini. Berarti 4 dikurangi 2 kan 2. Nah, udah setara kan. Terus yang ini dilihat. Yang di kiri 2+ kan. Terus yang di kanan 4+, maka harus ditambahkan 2 elektron biar 4 dikurangi 2 hasilnya 2 kayak gitu. Bisa ditangkap kan ya teman-teman? Oke, kalau bisa dilanjut yuk. Terus karena mengalihkan dengan faktor ini tujuannya menghabiskan elektron, tapi karena elektronnya udah sama-sama 2, berarti dikali 1 aja dua-duanya udah cukup. Terus dicoret-coretin yang ini yang sama terus disatuin. Jadi 2Hg+, Hg2+ tambah Pb2+ tambah 2H2O, jadi Hg22+ ditambah PbO2 ditambah 4H+. Terus SO4 kan tadi ya. Jadi ini ekstra. Jadi di awal kan ada SO4 2-. Nah, itu bisa ditambahkan langsung, tapi asalkan menambahkannya sama ya. Kalau misalnya di kiri ditambahin 1 SO4 2-, yang di kanan juga harus ditambahin 1 SO4 2-. Nah, ini
yang ditambahkan kebetulan satu nih. Nah, SO4 2- di kiri bakal bereaksi sama Pb2+ membentuk PbSO4. Yang di kanan kayak bebas aja SO4 2-. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Jadi bisa di otak-atik sendiri kayak gitu. Jadi butuh cukup sering latihan soal juga biar kayak kalau ini harus ditambah berapa kayak gitu. Oke, yang ditanyain kan tadi ketika terbentuk berapa ya? Bentar ya, lihat soalnya dulu. Ya, 2 mol H+ terbentuk, berapa elektronnya. Kemudian kita cari deh reaksi yang ada H+-nya. Yang ini kan yang reaksi oksidasi kan. Kita tulis deh. Nah, ini di sini tulis. Terus kita perbandingannya, mol elektron dibagi mol H+. Kan 2:1 kan. Ini perbandingan koefisiennya. Perbandingan mol kan sama dengan perbandingan koefisien. Mol elektron dibanding mol H+ sama dengan 2:4. Terus mol elektronnya berarti 2/4 kali molnya H+. Molnya H+-nya kan 2. Berarti 1 mol. Oke. Gimana teman-teman? Aman kan ya? Oke, kita lanjut ke nomor 128. Nah, ini harusnya udah ini sih Sabi langsung, soalnya reaksinya udah diserahin. Tapi ini yang ditanyain volume larutan yang mengandung ion paksa 3, paksa 2, Hg2+ yang digunakan dalam percobaan. Jadi cukup pakai pengenceran aja. Nah, ini kan coba dibaca soalnya lagi. Nah, ini. Direaksikan dengan larutan yang mengandung ion paksa 2 0,16 molar yang didapat dari hasil pengenceran 50 ml larutan ion paksa 2 0,8 molar. Jadi larutan ion paksa 2 0,8 molar yang volumenya 50 liter itu bakal diencerkan sampai konsentrasinya 0,16 molar. Nah, yang ditanyakan tuh volumenya berapa. Ini volume larutan yang mengandung ion paksa 2 yang digunakan di reaksi. Yang digunakan yang sudah diencerkan. Berarti kita harus cari volume setelah diencerkan. Pakai pengenceran biasa, M1V1 sama dengan M2V2. Oke, tadi kita tinggal masukin aja 0,8 kali 50 sama dengan 0,16 kali V. Terus ketemu deh V-nya 250. Udah, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi jawabannya 250 ml. Oke, ini yang terakhir tentang soal yang redoks ini. Jika reaksi berlangsung stoichiometris dan sempurna, cari massa PbO2-nya ya. Oke, karena kita udah punya reaksinya, berarti langsung cari aja molnya terlebih dulu. Jadi harus tahu molnya si PbSO4 sama Hg2+. Hg2+, sorry. Keliru ini hasil reaksinya ya. Hg2+ sama PbSO4. Oke nih, kita cari PbSO4 kan 9 mol dibagi 300. Jadi hasilnya adalah 0,03 mol. Terus si Hg2+ tadi kan 0,8 molar konsentrasinya, dikalikan volumenya tadi 50 ml, hasilnya 0,08 molar. Sebenarnya kenapa pakai yang 0,8 kali 0,05 itu sama aja. Jadi jumlah zat itu nggak berkurang kan setelah diencerkan. Cuman yang berubah itu konsentrasi sama volume. Tapi misalnya nih kalian ada gula dimasukin ke 1 gelas. Nah, itu kalau misalnya airnya ditambah diencerkan jumlah M2V2 yang ini yang 250 dikalikan 0,16 hasilnya itu akan tetap ini berapa 0,04 mol. Jadi jumlah zatnya itu nggak berubah. Jadi ketemu dari 0,03 mol sama 0,04 mol. Tapi lalu kita masukkan ke persamaan. Jadi 2Hg2+ 0,04 sama PbSO4. Terus cari reaksi pembatasnya nih. Dengan membagi si ion dengan koefisiennya. 0,04 bagi 2 kan 0,02 ya. Terus PbSO4-nya 0,03 bagi 1. Berarti lebih kecil 0,02. Berarti si Hg2+ ini berfungsi sebagai reaksi pembatas. Jadi tinggal masukin aja 0,04. Terus ini kayak karena koefisiennya 1, berarti 0,02. Terus ini PbO2 juga 0,02. Kayak gitu ya. Jadi ini sesuai dengan koefisiennya. Kayak kalau 0,04 koefisiennya 2, kalau koefisien 1 berapa? 0,02 kan. Terus kita kurangkan ini, masih sisa PbSO4, terus ada terbentuk 0,02 mol PbO2. Oke, kemudian berarti masanya PbO2 tinggal dikalikan sama MR-nya. 0,02 kali MR-nya 240, hasilnya 4,8 gram. Oke, jawabannya berarti yang B. Ya, oke.
Paham kan teman-teman? Nah, ini selanjutnya ada soal tentang koloid nih. Tentang gas buangan hasil proses industri pabrik itu sering dibuang melalui cerobong asap. Nah, gas tersebut harus diminimalisir dari komponen debunya dari semua oksida logam. Nah, ini intinya di pabrik menggunakan alat kotrel untuk mengendapkan gas dan debu tersebut. Nah, kalau kalian tahu itu gas sama debu itu kan membentuk koloid kan ya. Mereka kayak jadi koloid. Nah, kotrel ini merupakan alat yang memanfaatkan salah satu sifat koloid apa? Nah, kalau kalian tahu tuh si kotrel ini memanfaatkan proses elektroforesis. Nah, ini elektroforesis itu dapat digunakan untuk mendeteksi muatan partikel koloid. Kayak sebenarnya prinsipnya sama kayak plus minus gitu. Nah, kalau dia pakai kayak sebuah pelat bermuatan gitu loh. Jadi kalau ada yang bermuatan positif sama negatif, kalau si koloidnya atau gas yang merupakan koloid tadi berkumpul di elektroda yang positif, itu berarti koloidnya bermuatan negatif. Kalau yang berkumpul di negatif berarti elektrodanya positif, kayak sesuai prinsip tarik menarik aja. Nah, ini elektroforesis itu untuk membersihkan asap dalam suatu industri. Jadi pakai yang listrik, bukan pakai yang absorpsi dan lain-lain ya. Alat ini digunakan untuk memisahkan partikel koloid seperti asam dan debu yang dua-duanya itu ada di gas buang pabrik kayak gitu buat mengurangi polusi. Terus opalescensi ini tentang warna sih sebenarnya. Jadi warna koloid yang kalau ada koloid terus dia dimasukin cahaya dari masuknya cahaya ke keluarnya itu warnanya akan sedikit beda. Itu opalescensi. Terus absorpsi itu sifat koloid sendiri yang bisa menarik kayak ion-ion di sekitarnya kan. Jadi kan koloid kan ada yang bermuatan positif sama negatif kan. Nah, itu karena dia bermuatan dia bisa menarik ion-ion di sekitarnya. Ion-ion kalau positif ya narik negatif, begitu sebaliknya. Kalau elektroforesis ini tadi pakai elektroda, pengendapan ya pengendapan gitu kan ya. Terus gerak Brown itu gerak partikel koloid. Jadi koloid itu kalau misalnya di gelas aja gitu ada koloid. Nah, itu dia tuh sebenarnya bergerak di dalamnya kayak gerak nggak beraturan, itu gerak Brown. Itu teman-teman. Oke, mantap. Terus kita lanjut ke nomor 131 nih. Nah, di nomor 131 nih ada reaksi kimia senyawa X dengan air. Jadi ada senyawa X, kalau dia direaksikan dengan air, itu terbentuk suatu senyawa yang merupakan isomer gugus fungsi eter. Terus cari pernyataan yang benar. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu senyawa yang terbentuk apa. Senyawa yang merupakan isomer dari gugus fungsi eter itu alkohol. Berarti senyawa X ini bereaksi dengan air membentuk alkohol. Nah, X itu apa kira-kira? Nah, X bereaksi dengan H2O, dia akan membentuk alkohol. Itu kira-kira X-nya apa ya, teman-teman? Oke, jadi X-nya tuh ini aku tulis gitu ya, alkohol. Ini biasanya dipakai katalis asam gitu ya. Ini sebagai katalis kayak H2SO4 atau apapun, aku tulisnya hapus aja. Jadi ketika senyawa X direaksikan dengan H2O dalam katalis asam itu menghasilkan alkohol, itu X-nya itu alkena. Ini bisa diingat-ingat ya. Jadi ini adalah alken. Alken. Jadi senyawa alkena X. Terus berarti kita cari deh persamaan pernyataan yang benar untuk senyawa X. Tadi pernyataan yang benar untuk senyawa alkena. Memiliki rumus empiris CH2. Ya, benar ya. Soalnya alkena kan ini CnH2n. Berarti kalau disternain jadi CH2. Kayak dibagi N gitu kan. Berarti CH2. Terus yang kedua, benar nih berarti. Semua atom C memiliki hibridisasi sp3. Salah. Soalnya alkena kan pasti ada satu minimal yang memiliki ikatan rangkap. Berarti misalnya gini ya. Nah, si C yang di dekat ikatan rangkap ini konfigurasinya adalah sp2, teman-teman. Jadi ingat-ingat kayak yang dulu tadi kalau C yang dulu aku pernah bahas juga yang C ikatannya 1 itu sp3, hibridisinya kalau ikatannya 2 sp2, yang ikatannya 3 itu sp1. Jadi ini salah ya. Dapat membentuk epoksida, iya, alkena dapat membentuk epoksida dengan reaksi epoksidasi namanya. Berarti benar. Larut balik dalam air enggak, soalnya alkena kan hidrokarbon ya. Hidrokarbon tuh kebanyakan nonpolar. Berarti kalau senyawa nonpolar itu bakal susah larut di senyawa polar kayak air. Dia larutnya di senyawa nonpolar sendiri.
seperti benzena. Jadi dia bakal larut baik dalam benzena. Oke, kayak gitu. Jadi jawabannya yang B1 dan ini salah ya tadi. B1 dan 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 132 ya. Jadi ada senyawa namanya etilen amin atau C2H5NH2. Nah, ini akan dibuat dengan BKB seperti ini ya. Nah, larutan ini akan dibuat larutan penyangga nih dengan pH tertentu. Nah, kita disuruh menentukan pH-nya itu di rentang berapa sih biar larutan penyangganya dapat bekerja efektif. Nah, ini simpel banget teman-teman. Larutan penyangga itu bekerja efektif kalau dia dibuat dengan pH pKa plus minus 1. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi, kita tinggal cari nih pKa-nya si etilen amin ini kan diketahui PKB, di mana pKa kan 14 minus PKB. Jadi 14 minus 3,19 jadinya 10,81 kan. Nah, berarti kita tinggal kurangin aja 10,81 dengan 1 sama menambah 10,81 dengan 1. Ini ketemu rentangnya 9,81 sama 11,81. Jadi pH larutan penyangga etilen amin itu harus berada di antara 9,81 sampai 11,81 biar dia bekerja efektif. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut yuk ke nomor 133. Jadi di nomor 133 ini ada kesetimbangan ya, N2, 3H2, 2NH3. Dan konsentrasi mereka saat setimbang itu 2 molar, N2-nya 2 molar, terus H2-nya 1 molar. Terus disuruh nih menentukan pernyataan yang benar. Ketika kesetimbangannya diganggu dengan menambahkan kayak NH3 sama N2, nanti geser ke kanan, apakah geser ke kiri. Gitu, oke, kita mulai dengan menentukan si konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Nah, konstantanya kan kita pakai persamaan konstanta kesetimbangan berdasarkan reaksi kesetimbangannya. NH3 kan pangkatnya 2, berarti dikuadratin. Terus yang kiri sebagai penyebut kan, yang kanan sebagai pembilang. Berarti H2 pangkat 3, soalnya koefisien 3, terus N2-nya pangkat 1. Terus kita masukin deh konsentrasi ini tadi yang diketahui, ketemu 2 ya. Jadi ini buat pembanding. Nah, kita nanti akan menentukan misalnya nih yang A ya, kan ditambahin 2 mol NH3 sama 5 mol N2. Nah, ini NH3-nya bakal jadi berapa? 2 tambah 2, 4 kan ya. Terus N2-nya bakal jadi 7. Nah, itu kita pakai persamaan yang sama, terus itu dinamakan nilai Q. Terus nilai Q ini dibandingin sama K. Nah, kalau Q-nya kurang dari K, itu reaksi geser ke kanan. Kalau Q-nya sama dengan K, setimbang atau nggak bergeser. Terus kalau Q-nya lebih dari K, reaksinya bergeser ke kiri. Kesetimbangannya bergeser ke kiri. Oke, kita mulai analisis satu-satu nih. Dari yang A. Kan tadi yang A ditambahin 2N3 sama 5N2, berarti dia jadi 4, sama N2-nya jadi 7. Terus pas dihitung, ketemu 2,28. Nah, karena dia 2,28 lebih dari 2 kan, atau lebih dari K, berarti dia akan geser ke kiri. Tapi kita lihat pernyataannya apakah benar. Nah, di sini geser ke kanan, berarti salah kan ya. Oke, kemudian ditambahkan 2 mol gas NH3 sama 4 mol gas N2, berarti NH3-nya jadi 4, N2-nya jadi 6. Oke, ini jadi 4 sama jadi 6 kan ya. Terus kita hitung ketemu 2,25. Nah, ini kan lebih besar dari 2, berarti geser ke kiri. Kita lihat dulu bergeser ke kiri apa enggak. Nah, ke kanan kan. Oke, berarti salah ya. Terus ketika ditambahkan 1 mol gas NH3 sama 2 mol gas N2, berarti NH3-nya jadi 3, gas N2-nya jadi 4. Nah, ini jadi 3 sama 4. Jadi tinggal ditambahin ke yang awal tadi kan. Terus ketemu deh 2,67. Berarti lebih besar dari 2 kan. Berarti dia geser ke kiri. Oke, kita lihat yuk. Jawabannya geser ke kiri. Oke, benar berarti geser ke kiri jika ditambahkan ini yang sesuai. Oke, kita ke nomor 134 ya. Jadi di nomor 134 ini ditanyakan senyawa yang merupakan isomer dari 1,4 sikloheksanadiol. Jadi kita harus tahu dulu nih rumus molekulnya si 1,4 sikloheksanadiol ya. Sikloheksan kan heksana yang berbentuk siklik kayak gini. Diol berarti alkoholnya ada 2. Oke. 1 ini misalnya nomor 1 ini bebas sih 5, terus ini 2, ini 3, ini 4, berarti ini kan. Nah, oke, dari bentuknya aja berarti bisa kita lihat ya. Ini pasti isomernya, soalnya dia
cuman beda letak OH-nya aja. Jadi rumus molekulnya pasti sama. Terus kita cari lagi. Nah, ini juga pasti isomernya juga kan. Soalnya dia ada sikloheksana terus sama 2 OH. Jadi pasti sama. 1 dan 3 pasti benar. Jadi kita cukup ngecek yang nomor 2 sama nomor 4 nih. Rumus molekulnya. Oke, yang nomor 2 nih. Di sini ada berarti C-nya di sini. C-nya di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Tadi C-nya ada 6. Terus kita cek H-nya. Di sini ada 2H, di sini ada 2H, di sini ada 2H. Cara tahu H gimana sih? Berarti kita hitung tangannya C. Misalnya di sini ya, tangannya C ada 1, ada 2. Berarti tangannya C kan ada 4. Berarti sisa 2 yang belum. Berarti dia akan digunakan untuk mengikat H. Kalau misalnya ini nih, C-nya ada 3 tangan. 1, 2, 3. Berarti tinggal 1 nih. Nah, di sini juga ada C, hanya 2. Oke. Kita hitung DH-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 juga. C6H12. Oh, O-nya ada 2 kan. Oke, berarti ini juga isomernya. Terus yang terakhir nih. C-nya ada 6, hanya ada 2, 2, di sini 2, 2, di sini 1 ya. Di sini nggak ada, soalnya udah 4, 2, 2, 2, 2, 8, 1, 1. 1, berarti 10. Berarti C6, H10, O2. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3 yang A ya, yang C6H12O2. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 135. Ini ada 3 reaksi, terus yang tanyain kayak gini. Nah, kita ini jelas pakai hukum Hess ya ini. Ini pasti kalian juga udah hafal. Nah, kita tulis nih reaksi yang diinginkan di sini. Terus dari data-data di atas ternyata yang sesuai itu yang reaksi pertama itu dibalik reaksinya, yang reaksi kedua itu tetap nggak diapa-apain, yang kedua itu dikalikan 2. Nanti biar bisa jadi reaksi yang kayak gini. Nah, setelah dibalik reaksinya tuh jadi kayak ini masih aslinya ya, ini masih berupa petunjuk ini. Kemudian jadinya kayak gini, CH4-nya jadi di kanan, terus jadi C sama, terus ini tetap, terus ini dikalikan 2, jadi KF-nya 2, ini jadi 1, ini 2. Terus ini delta-nya juga dioperasikan kayak pengoperasian sinyal ini dikali 2, ini tetap, ini dibalik, minus jadi plus. Terus ini bisa dicoret sama ini bisa dicoret sama ini. Nah, akhirnya jadi kayak gini. Terus kita tinggal jumlahin semua reaksi yang delta H yang udah dioperasikan, ketemu minus 881 kilojoule. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 136 nih. Reaksi yang mengubah suatu protein jadi asam amino penyusunnya menggunakan H+ dan H2O dan menyerap kalor adalah menyerap kalor berarti endoterm ya. Berarti yang eksoterm ini pasti salah. Termasuk jenis reaksi. Nah, ini yang kita analisis satu aja ya. Jadi reaksi polimerisasi itu penggabungan molekul-molekul menjadi polimer. Jadi pasti bukan lah ya, ini malah kayak memecah jadi asam amino ke memecah protein menjadi asam amino jadi lebih kecil, nggak jadi lebih besar. Tadi ini pasti salah juga. Esterifikasi ini pasti bukan juga, soalnya dia pembentukan ester. Terus hidrolisis nih, suatu reaksi kimia di mana H2O itu diurai. Nah, proses pemecahan protein ini itu juga termasuk hidrolisis karena dia tuh melibatkan pemecahan air yang ianya akan bergabung dengan asam amino gitu. Jadi misalnya nih, buat gambaran ya, misalnya ada asam amino A sama asam amino B gitu. Nah, ini kayak digabung sama protein. Nah, ini kan hidrolisis itu nanti akan memutuskan ikatan A sama B. Jadi A-nya akan mengikat H gitu misalnya. Dan B-nya akan mengikat OH. Jadi B-nya masuk ke OH. Nah, akhirnya kan bisa jadi H sama OH gitu. Nah, jadi ini termasuk reaksi hidrolisis kayak gitu. Eliminasi bukan, soalnya dia nggak melibatkan pengeliminasian apa ya, si unsur-unsur di protein yang nggak tereliminasi sama ketambahan H2O. Oke. Kemudian nomor 137 ada tentang karamelisasi. Jadi karamelisasi ini yang tidak tepat. Ketika gula dipanaskan akan terbentuk molekul yang lebih kecil. Jadi kita ini aja ya, bahas secara umum karamelisasi ya, sama mengeliminasi pilihan-pilihan yang benar. Kan soalnya yang dicari yang salah kan ya.
Karamelisasi merupakan suatu proses pencoklatan non-enzimatis. Nah, dari sini Anja udah punya 2 tuh. Non-enzimatis, itu benar ya, berarti bukan jawabannya. Terus berubah menjadi coklat, pencoklatan. Nah, kayak gitu. Pada proses karamelisasi ini, kan airnya menguap kan ya, teman-teman. Jadi, pasti kalau airnya menguap, konsentrasi sesuatu zat itu pasti meningkat. Nah, konsentrasinya meningkat. Kayak ini. Ini benar ya, menaikkan konsentrasi atau meningkatkan konsentrasi. Nah ini, kalau gula tuh dipanaskan sampai di atas titik lebunya itu syarat karamelisasi. Warnanya akan berubah menjadi coklat. Berarti, nah ini sampai lembut. Berarti bener kan? Kemudian, berarti jawabannya pasti yang A. Tapi kita ulas nih kenapa ada yang A. Nah ini, di proses karamelisasi itu, awalnya itu molekul air itu dikeluarkan terus gitu loh sampai terjadi glukosan. Kemudian habis airnya diuapkan itu akan terjadi dehidrasi dan polimerasi. Nah, polimerasi ini kayak dia yang membentuk molekul yang lebih besar kan. Di soal sebelumnya juga ada kan. Polimerisasi itu pembentukan penggabungan senyawa-senyawa kecil atau monomer jadi senyawa yang lebih besar atau polimer. Tapi di A itu ketika gula dipanaskan akan terbentuk molekul yang lebih kecil. Enggak ya berarti jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 138 ada N2O2 jadi N2 sama U2. Tetapan lajunya 2 kali 10 pangkat minus 4 pada suhu ini. Terus di awal ditaruh N2O2 sebanyak 2 mol dalam wadah 1 liter. Berarti 2 molar kan ya konsentrasinya. Udah langsung tahu. Kemudian kita disuruh mencari jumlah gas total. Berarti total itu maksudnya N2O2, N2 sama O2 itu pas setelah 1000 menit reaksi berjalan. Nah ini kalau biasanya ada waktu, ada K itu kita pakai laju terintegrasi orde 1 ya. Yang orde 1. Oke, langsung aja dibahas ya. Jadi ini hubungan antara waktu dan konsentrasi pada reaksi orde 1 itu bisa dinyatakan kayak gini. Konsentrasi saat T atau saat T berapapun itu konsentrasi awal dikalikan E pangkat minus KT. Wait, ini sorry, kurang minus ya, minus KT. Oke, jadi kita masukin berarti N2O2T sama dengan N2O2 0 kali E pangkat minus KT. Berarti N2O2 saat 1000 menit sama dengan N2O2 saat 0 kan 2 tadi 2 molar. Kemudian E pangkat min 2 kali 10 pangkat minus 4 si K-nya 1000 T-nya. Nah, akhirnya E-nya jadi E pangkat minus 0,2 nih. Kita bisa lihat di tabel datanya sudah disediakan. E pangkat minus 0,2 berarti yang ini kan. Nilainya 0,82 kan ya. Nah, berarti tinggal dikaliin deh E pangkat minus 0,82 E pangkat minus 0,2 hasilnya 0,82 dikalikan 2. Berarti konsentrasi N2O2 saat 1000 menit adalah 1,64 molar. Kemudian kita cari deh pakai MRS kan di awal tadi ada 2. Terus di akhir ada 1,64. Di akhir itu maksudnya pas 1000 menit ya. Pas 1000. Berarti kita pakai min X plus X plus X itulah pemisalan. Nah, nanti total gasnya itu yang ini, yang 1,64 plus 2X kayak gitu. Nah, ini dari sini kan, dari kolom yang ini udah bisa tahu 2 minus X itu 1,64 kan. Berarti X-nya ketemu 0,36. Berarti total gasnya kan tadi 1,64 plus X plus X. Berarti plus 2X. Hasilnya 2,36 mol. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D, 2,36 mol. Oke, nomor 139. Ada 34,2 gram sukrosa dan 4,75 gram magnesium klorida. Terus yang grup sukrosa dimasukkan ke 500 gram air dan magnesium klorida ke 1000 gram air. Terus kemudian kan ada dua larutan, ketika dicampurkan itu penurunan titik bakunya berapa. Jadi intinya kita harus cari molalitas campuran baru dipakein rumus koligatif. Kita hitung buat molalitas kita hitung massa pelarutnya sendiri sama massa zat terlarutnya sendiri. Kan sukrosa 34,2 sama 342 ml-nya berarti ketemu 0,1 mol. MgCl2 M per ml juga ketemu 0,05 mol. Tapi hati-hati, ini kan MgCl-nya 2 si elektrolit kan. Jadi perlu dikaliin faktor Van Hoff buat cari konsentrasi dia yang sebenarnya atau jumlah dia yang sebenarnya ada dalam larutan itu berapa sih? Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini ya, faktor Van Hoff kan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, karena si MgCl2 itu terionisasi jadi 2 ion,
jadi dua jenis ion atau tapi jumlahnya ada 3 nih. Ada Mg2+ sama 2Cl-. Jadi Mg2+-nya ada 1, Cl-nya ada 2, berarti totalnya 3. Terus kita hitung deh. 1 plus 3 minus 1 kali alfa. Alfanya 1 ya. Soalnya nggak diketahui, jadi asumsikan 1 aja berarti 3. Nah, kalau biasanya nggak diketahuin atau pokoknya kalau alfanya 1, biasanya kalau alfa 1 itu kok kasusnya di larutan-larutan garam yang terionisasi sempurna, atau kalau asumsi kita sendiri 1 itu langsung aja, nggak usah ngitung pakai persamaan ini, tapi pakai langsung jumlah ionnya. Jadi jumlah ionnya tuh bakal sama kayak faktor Van Hoff ini. Pembuktiannya kayak gini. Jadi langsung aja kita hitung jumlah ionnya dari MgCl2 itu sekaligus menjadi faktor Van Hoff. Nah, berarti karena ada 3, berarti konsentrasi MgCl2 efektif itu tinggal dikaliin 3, berarti ada 0,15 mol. Maksudnya gimana sih biar ke gambar? Jadi kan si sukrosa tadi 0,1 ya, tapi dia nggak terionisasi dalam larutan, tapi tetap 0,1. Nah, kalau MgCl2 itu beda kan. Kalau di dalam larutan itu dia bakal kayak mengurai gitu loh. Jadi kalau 0,05 MgCl2 kalau udah terurai kan dia jadi 3, berarti otomatis 3 kalinya kan konsentrasinya. Kayak gitu doang sih. Jadi 0,15. Soalnya ini penting banget. Kenapa? Soalnya sifat kualitatif kan penentu utamanya jumlah zat yang terlarut gitu kan di dalam sebuah larutan. Soalnya sifat kualitatif itu bergantung cuma pada jumlah zat yang terlarut. Kemudian total pelarutnya kita hitung 1000 gram sampai 100 gram jadi 1,5 kg. Nah, kita cari demolitasnya tinggal N per P. N-nya 0,25 dibagi P-nya 1,5 jadi 1/6 molar. Nah, kita cari delta TF-nya, KF dikalikan M, KF-nya 1,86, M-nya 1/6, artinya ketemu 0,31 derajat Celcius. Kayak gitu teman-teman. Bisa dipahamin kan? Jadi kayak satu-satu dikerjain dulu, terus digabung-gabungin, selesai. Oke, kemudian ini yang terakhir ya 140. Ada larutan NaOH 10% W/W. Larutan ini diencerkan 100.000 kali, terus ke dalam larutan ya NaOH yang encer atau yang sudah diencerkan itu dimasukkan kromium 3 hidroksida. Nah, disuruh cari kelarutannya kromium 3 hidroksida dalam NaOH encer. Datanya ada KsPcrOH3, ada ArNA, ada massa jenisnya NaOH 1,2 gram per mililiter. Oke, maksudnya rho NaOH-nya yang tepat ya, yang sebelum diencerkan. Berarti kita harus cari konsentrasi molarnya dulu nih, mengubah satuan konsentrasi 10% ke molaritas. MR-nya sebelumnya 40 gram per mol ya. Jadi sebenarnya ini bisa dicari dengan kayak tahap per tahap atau dengan logika sederhana gitu lah intinya, kayak konversi satuan aja. Nah ini 10% NaOH W per W itu maksudnya massa dalam massa. Tadi maksudnya W per W itu gram dalam gram gitu loh. Nanti ada 10 gram NaOH dalam 100 gram larutan kayak gitu kan. Nah, kan 10 gram NaOH nih. Itu kita cari molnya dengan membaginya dengan MR, berarti ketemu 1/4 mol NaOH. Oke, ketemu zat yang terlarut udah ketemu. Kita tinggal cari volume larutannya. Nah, yang bawah kan dalam 100 gram larutan kan. 100 gram larutan ini udah ada air sama udah ada NaOH-nya. Nah, buat cari konversi antara satuan massa ke satuan volume kita bisa pakai massa jenis. Kan rumusnya V itu M per rho kan. Berarti 100 gram dibagi 1,2 ketemu 1000/12 ml larutan. Berarti intinya 100 gram larutan NaOH tadi itu sama kayak 1000/12 ml larutan. Atau kita konversi ke liter jadi 1/12 liter larutan NaOH. Jadi tinggal molaritasnya tinggal N per V gitu kan ya. Jadi jumlah molnya 1/4, volume larutannya 1/12, tinggal dibagi akhirnya ketemu 3 molar kayak gitu teman-teman. Jadi volume larutan konsentrasi NaOH awal itu 3 molar. Kemudian NaOH ini diencerkan nih 100.000 kali. Berarti V2-nya maksudnya itu V2 sama dengan 100.000 kali F1 V1 10⁵ ya. Jadi V1. V1. Nanti tinggal masukin 3 kali V1 sama dengan M2 kali 100.000 V1. V1-nya bisa cancel. Oke, terus ketemu deh M2-nya 3 kali 10⁻⁻5 molar. Atau konsentrasi OH minusnya juga 3 kali 10⁻⁻5 molar. Oke,
Habis ini ditambahin deh kromium 3 hidroksida atau CrOH3 ke dalam NaOH. Nah, ini pakai konsep yang senama ya. Kalau misalnya CrOH3 kan ada OH-nya. Nah, kalau dia dimasukin ke suatu senyawa yang ada Cr atau sesuatu senyawa yang ada OH-nya, kalorinya bakal turun. Itu konsep yang senama. Oke, kemudian kita ini nih, kan konsentrasi awalnya nggak diketahui tuh, kayak kita asumsikan aja SS. Tapi si OH minusnya itu nggak cuma berasal dari CrOH3 yang punya konsentrasi awal S, tapi dia juga punya dari si NaOH ini. Berarti totalnya harus ditambahin dong SS, tapi NaOH-nya itu S plus 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena kan KSP-nya tadi sekitar pangkat 10 pangkat minus 31 kan, itu kayak sangat jauh gitu loh, jadi dari 3 kali 10 pangkat minus 5. Berarti ini bisa diabaikan si S yang di sini. Yang di sini aja ya, bukan yang lain. Jadi OH minusnya tuh bisa dianggap dari NaOH doang. Jadi ini S tapi OH minusnya nanti 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, jadinya kayak gini, S-nya udah nggak ada yang di sini. Tinggal 3 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita pakai KSP kemudian. KSP CrOH3 itu Cr3 plus kali OH minus pangkat 3 kan ya. Nah, ini tinggal masukin katanya 9 kali 10 pangkat minus 31, gede banget kan ya. Dan Cr3 plus, terus 3 kali 10 pangkat minus 5 dipangkatkan 3. Nah, oke, kita cari konsentrasi Cr3 plus dulu. Nah, ini konsentrasi Cr3 plus. Itu kan tadi sama dengan S kan ya, yang indeks di bawahnya itu nilainya 3,3 kali 10 pangkat minus 17. Nah, tapi yang ditanyain adalah kelarutannya CrOH3. Apakah dicek dulu si CrOH3 itu apakah S atau 2S atau yang lain. Jadi itu perlu disesuaikan. Karena ini berhubung sama, jadi langsung aja CrOH3 itu sama dengan S juga, sama dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 7. Jadi kalau ditanya CrOH3 itu 3,3 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter, kayak gitu ya teman-teman. Oke, udah selesai semua nih. Makasih yang udah ngikutin pembahasan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat pastinya. Dan sampai jumpa kembali.